Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini, yaitu pada pertemuan ketiga di KD 3.2, yaitu tentang pengamatan kerja enzim katalase. Nah, baiknya sebelum kita praktikum, kita akan melihat tujuan pembelajaran hari ini, yaitu satu, mengetahui dan memahami kerja enzim katalase di dalam organ tumbuhan. Dalam hal ini kita menggunakan organ daun pepaya. Sedangkan tujuan kedua adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase tersebut. Nah, sebelum lanjut ke pengamatan, kita tahu dulu apa sih peran dari kerja dari enzim katalase ini dan terdapat di mana sih enzim katalase. Nah, enzim katalase ini biasa terdapat pada organ-organ tubuh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, atau manusia. Kalau pada manusia, enzim katalase itu kita temukan pada organ jantung, ginjal, hati, dan lain-lain. Sedangkan pada tumbuhan juga pada organ-organnya seperti pada organ daun, batang, akar, dan umbi. Itu makanya pada hari ini Bu Guru menggunakan daun pepaya saja yang gampang dan mudah. Lalu, apa peranannya enzim katalase itu? Yaitu menetralkan atau menguraikan senyawa hidrogen peroksida atau H2O2. Di mana reaksinya seperti ini. Ada hidrogen peroksida, kemudian sini ada enzim katalase yang bekerja dan diuraikan menjadi ion H positif dan setengah O2. Nah, kalau sudah netral seperti ini, tidak terlalu beresiko terhadap organ tubuh kita. Tetapi kalau masih dalam kondisi H2O2, hidrogen peroksida ini punya sifat bisa meracuni organ tubuh kita, sehingga organ tubuh kita akan terganggu kerjanya atau terganggu proses metabolismenya. Baiklah, secara ringkas, guru akan menampilkan LKS-nya dulu. Ini LKS-nya, nanti kalian bisa download sendiri. Dan sekarang guru akan lanjut ke prosedur kerjanya secara ringkas. Seperti ini, kita menyiapkan 3 tabung reaksi. Ini dia tabung reaksinya. Tabung reaksi ini kita isi dengan ekstrak daun pepaya yang terlebih dahulu Bu Guru sudah tumbuk atau blender. Dan masing-masing ini kita isi kurang lebih seperti ini, setinggi 2-3 cm saja. Ya, itu yang pertama. Dan ini kita pertama yang kanan tangkap sebagai tabung A, tabung B, dan tabung A, tabung A, tabung A, tabung B, dan tabung C. Untuk langkah pertama, tabung A kita memberikan tambahan NaOH. Nah, ini NaOH-nya. Ya, sebanyak berapa tetes? Yaitu kurang lebih 10 tetes saja kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita aduk. Minyaknya diaduk. Setelah diaduk, baru kita menambahkan larutan H2O2 ya, sebagai racun di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetes saja. Lalu ditutup. Kita menunggu dan melihat hasilnya. Apa yang terjadi? Kalian bisa melihat hasilnya seperti ini. Muncul gelembung-gelembung halus. Nanti ini kalian isi hasil pengamatan ini di LKS-nya. Nah, di sini tambahkan NaOH, munculkah gelembung? Kalian tulis muncul. Ataukah bisa diberi tanda seperti ini. Kalau 1 itu bila sedikit gelembung yang muncul dan seterusnya, nanti bisa dipahami. Nah, gelembung ini adalah menunjukkan reaksi dari kerja enzim katalase tersebut. Ditutup seberapa lama? Kurang lebih sekitar 3 menit atau 5 menit, atau juga sampai gelembung ini sepertinya tidak ada muncul. Ya, tapi ini masih kelihatan, masih muncul gelembungnya. Nah, nanti setelah 3 menit atau 5 menit, kita akan menguji dengan memasukkan bara api. Ini ada
lampu spiritus yang nanti kita nyalakan. Kemudian ada bara apinya, kita masukkan nanti di sini. Nah, kalau dia menyala, menunjukkan ada terbukti pembebasan oksigen. Tadi kan dalam reaksinya itu kita akan melihat seperti ini. Itu akan ada pembebasan oksigen. Nah, logikanya kalau oksigen ada, berarti bara api tersebut akan menyala. Seperti ini, kita mesti menunggu. Terus terbentuk cukup banyak. Banyak gelembungnya, jangan lupa ya nanti diisi di hasil pengamatan. Masih cukup banyak. Ini bisa kita lepas dulu, sementara kita lanjut. Ya, minta bantuan untuk dipegang. Kita lanjut ke pengamatan kedua. Sementara itu, ini penambahannya adalah HCl. Ini HCl kita tambahkan 6 tetes juga. Ya, diaduk, jangan lupa. Usahakan pengaduknya dicuci juga seperti ini. Kita aduk. Lagi. Nah, ditutup. Ini sama pelapuannya yang kedua. Maaf, belum ditambahkan dengan H2O2. Ya. H2O2-nya 6 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini tidak perlu diaduk lagi, tapi langsung ditutup. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau dibandingkan dengan yang menggunakan dipengaruhi oleh basa, kita lihat ini lebih banyak gelembung yang muncul. Kalau ini yang dipengaruhi oleh asam, kalau ini yang dipengaruhi oleh NaOH. NaOH itu kan basa. Oke, ini sudah sepertinya sudah cukup waktunya. Sudah. Kita coba memasukkan bara api sekarang ya untuk menguji yang tidak dibantu sebentar untuk ya. Sekarang kita buktikan memasukkan bara api ya. Sementara ini saat tempatnya kita tutup, diganti dengan ibu jari saja seperti ini untuk memudahkan nanti proses pembuktiannya. Ini Bu Guru lagi membakar lidi untuk mengambil bara apinya. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelihatan baranya itu ada dan langsung redup. Oke. Berikutnya lanjut ke yang menggunakan asam. Kita lihat. Ini saya buka tutupnya. Lalu kita masukin bara api. Kita lihat bara apinya apakah mati, menyala. Ya, bara apinya lama-lama dia akan mati. Hampir sama dengan yang ada di basa. Berikutnya kita yang tanpa dipengaruhi asam maupun basa ya. Kita lanjut ke yang H2O2 saja. Ini yang kita hanya menambahkan H2O2 saja, yang pengamatan yang ketiga atau tabung C. Ini sudah 5 menit, saya langsung buka, mudah-mudahan berhasil. Kita lihat hasil bara api. Ya, masukkan. Ya, tidak menyala tetapi baranya semakin terang. Ya, ini karena kelamaan tadi terbuka. Kita bisa mengulang sedikit untuk yang H2O2 saja, yang tabung C ya. Ya, kita masukkan.
1, 2, 3. Ya, ini langsung terbentuk gelembung seperti ini. Gelembungnya semakin banyak. Kalau dilihat, perhatikan jumlah gelembung semakin lama semakin banyak. Ini menunjukkan reaksinya optimal ya. Kita lihat dibanding dengan yang tadi ditambahkan HCl maupun NaOH terlebih dahulu. Kalau ini tidak kita tambahkan HCl maupun NaOH, jadi langsung ke penambahan H2O2. Ditutup. Ya. Ini terasa ada reaksi di situ, ada hangat di sini tabung reaksi, tapi tidak panas loh ya. Apa ini kita lihat. Sudah cukup. Sekarang kita akan membuktikan ada enggak oksigen yang dilepas di situ. Ini Bu Guru lepas dulu, tutup sumbat karetnya. Ya, kita amati, mudah-mudahan terlihat. Nah, di sini menyala. Ini terbukti bahwa oksigen ada atau terlepas. Ya, itulah secara singkat rangkaian pengamatan kita, dan minta tolong supaya kalian hafal dengan baik atau pelajari dengan baik, karena ini adalah salah satu mata uji dari ujian praktik nanti untuk mengakhiri kalian di kelas 3. Jadi ini sebagai bahan ujian praktikumnya nanti ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa kalian tanya lewat WA group, nanti kita diskusi, dan semoga ini bisa bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa dijawab loh ya LKS itu. Di situ ada beberapa pertanyaan, ini dikerjakan, dan ini pun kalian upload lewat Google Classroom-nya biar Bu Guru bisa koreksi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.